Hai anak-anakku, hari ini materi kita akan memahami tentang materi komitmen para tokoh bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu lalu kan kita sudah memahami betul tentang semangat kebangsaan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua kan? Ada semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, sebelum kita pahami apa saja bentuk-bentuk komitmen para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara, kita pahami dulu arti kata komitmen. Dalam bahasa sederhananya, komitmen itu sama dengan tekad. Ataupun komitmen bisa kita katakan sebagai sikap dan perilaku yang dimiliki setiap orang dan berusaha untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya dengan sungguh-sungguh. Intinya komitmen ini seperti janji atau keinginan dan harus dilaksanakan. Adapun komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara kita, yang pertama mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan ini merupakan modal awal para pendiri bangsa kita dalam memerdekakan bangsa ini. Tercerminlah ini pada saat proses merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Komitmen persatuan dalam diri para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara terlihat pada saat bermusyawarah menyampaikan ide-ide dan gagasan mengenai dasar negara tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, dan juga golongan. Justru dengan perbedaan itulah menjadi pendorong untuk menyatukan diri dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara kita, yakni Pancasila. Dua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa. Sikap memiliki ini tercermin dari sikap para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara dengan penuh semangat dan juga mau berlapang dada menerima keputusan bersama walaupun pendapatnya tidak sesuai dengan hasil keputusan dalam proses perumusan dasar negara. Yang ketiga, selalu bersemangat dan berjuang. Sikap bersemangat dalam berjuang ini sudah terlihat jelas dalam proses merebut kemerdekaan. Dengan pantang menyerah, walaupun banyak menghadapi tantangan, tetapi para tokoh ini selalu bersemangat dan pantang menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Upaya mendukung cita-cita bangsa ini dinyatakan para pendiri bangsa kita dalam tahapan merumuskan dan menetapkan segala keperluan yang dibutuhkan negara pada saat merdeka, termasuk dasar negara dan juga dasar hukum. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa, yakni ingin mewujudkan negara yang bersatu, negara yang adil, dan negara yang makmur bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima, rela mengorbankan kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban yang dimiliki para pendiri bangsa terlihat pada saat merebut kemerdekaan. Mereka rela mengorbankan nyawanya tanpa mengharapkan bantuan dan imbalan, serta rela mendukung segala keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara dalam proses perumusan dasar negara tanpa mementingkan pendapat dan pemahamannya itu sesuai apa tidak. Ya, mereka ingin mementingkan apa yang terbaik untuk kepentingan bersama. Inilah bentuk sikap rela berkorban yang sangat jelas dimiliki para pendiri bangsa. Komitmen yang dimiliki para pendiri bangsa kita ini sudah patut dan layaklah kita teladani dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai modal awal kita dalam mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara menerima, mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Bentuk semangat kebangsaan yang dimiliki para tokoh bangsa yang mana ada sikap nasionalisme dan patriotisme akan lebih bermanfaat bagi negara kita ini apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di negara maupun dalam masyarakat. Pengamalan atau pelaksanaan jiwa nasionalisme dan patriotisme bisa kita laksanakan dengan cara berikut ini dalam kehidupan bernegara, seperti halnya membayar pajak dengan tertib atau dengan tepat waktu. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum ini adalah milik kita bersama ya. Setiap warga negara wajib menjaganya seperti ada halte, terminal, bandara,
kemudian telepon umum, jalan raya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengharumkan nama bangsa. Nah, mengharumkan nama bangsa ini kita lakukan dengan cara meningkatkan prestasi baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Nah, yang kedua dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat berarti di lingkungan di sekitar kita tinggal. Yang pertama seperti melakukan kerja bakti, ya contohnya gotong royong. Yang kedua melakukan penyuluhan ataupun berbagi tentang kesehatan kepada sesama tetangga. Yang ketiga, menjaga nama baik lingkungan kita dengan tidak melakukan pertikaian ataupun tidak melakukan hal-hal negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun kelompok di sekitar kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting di lingkungan sekolah, bentuk semangat kebangsaan di lingkungan sekolah bisa kita terapkan dengan cara menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah berarti melakukan tindakan-tindakan yang positif yang tidak mencoreng nama baik sekolah, seperti tidak melakukan perkelahian, tidak merokok, tidak melakukan hal-hal kriminal, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengharumkan nama baik sekolah. Sebagai contoh, dengan kamu memiliki prestasi dalam bidang apapun, tentu akan bisa menaikkan nama sekolah kita. Yang ketiga, belajar tekun untuk mendapatkan prestasi. Nah, dengan kamu belajar tekun, tentu akan mendapatkan ilmu sebagai modal utamamu untuk mendapatkan suatu prestasi yang membanggakan dirimu sendiri, keluarga, dan juga sekolah kita. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana siswa dengan tata tertib sekolah. Ya, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang supaya apa yang menjadi harapan dan juga tujuan dari suatu lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Semua bentuk semangat kebangsaan dan juga pelaksanaan komitmen kebangsaan yang dimiliki para tokoh bangsa kita sudah wajiblah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menerima, mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita menerima tanggung jawab menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan cerminan bahwa diri kita sudah memiliki rasa cinta dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, agar kalian lebih menghayati proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sekarang mari kita amati dulu skema dalam bagan berikut ini. Nah, berdasarkan skema yang sudah saya buat, sekarang kamu diminta untuk memberikan penjelasan apa maksud dari skema ini. Apa maksud dari arah tanda panah yang ada di skema ini? Buatlah penjelasanmu dengan membuat suatu video, video penjelasan tentang bagaimana tahapan perumusan dan penetapan sehingga lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Buatlah semenarik mungkin, sesimpel mungkin, sehingga kamu lebih memahami nanti bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.